Namun, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tidak pernah bergerak. Kekuatan pedangnya dan Qin Yichan telah bertarung berkali-kali. Waktu diam di antara mereka berdua cukup lama untuk lusinan serangan mendadak di Huaqian Yuexia. Tapi Qin Yichan berdiri di sana, malu karena dia mungkin mati tanpa nafas, dan dia berjuang tanpa mengorbankan banyak harta. Bahkan pada saat ini, dia berdiri di sana. Dia tidak memiliki pedang, tidak ada tentara Kaisar, tidak ada harta di tangannya. Tetapi jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre tidak berani melepaskan pedang untuk waktu yang lama. Qin Yichan mencibir, apa yang kamu tunggu? Ketika aku dan kamu membunuhku terakhir kali, tidak ada perubahan di wilayahku. Apakah kamu takut? Jubah abu-abu itu bergoyang di udara, dan pedang Yan Yu setinggi 7 kaki itu dingin dan tajam, berubah menjadi cibiran. Takut. Orang tua, lemah, sakit dan cacat dari suku Ujin tidak bisa menghentikan puluhan juta pasukan, dan kalian 4 semut tidak bisa menghentikan 3 kaisar kita. Ini adalah jumlah hari. Kebijaksanaan bukanlah tandingan kekuatan. Putra Baize akan mati juga. Qin Yichan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Yao Yuekong. Sudahkah kamu memilih lawanmu? Orang ini, berikan kepada kami berdua. Pedang bundar iblis Yuekong Seyu ada di tangan, seperti rambut panjang Yuehua yang menari-nari di langit. Sekarang matanya berubah menjadi bulan berdarah. Tapi ini bukan darah anak laki-laki yang mendidih, tapi darah iblis yang mendidih dan acuh tak acuh Kaisar. Butuh pemikiran. Yao Yuekong mengangkat kepalanya dan memandang Kaisar Xiangqiang. Kamu melakukan sesuatu untuk Kaisar Yuantian, dan aku tidak akan menyanggamu. Tapi aku hanya ingin bertanya, kamu benar-benar memutuskan untuk melawan Kaisar Iblisku demi Kaisar Yuantian. Permusuhan. Suara iblis itu dingin, dan iblis itu membunuh dengan liar tubuh Kaisar Gajah Dewa yang menjulang tinggi menembus langit, dan sepasang gading menjulang tinggi. Tidak perlu bicara lagi, jika kamu tidak berani untuk sukses, jika kamu tidak berani melakukan ini, di dunia serangga, bukankah Kaisar ini ingin menghindarimu? Kezen juga mencibir pada Jie Jie. Anak kecil, menurutmu apakah tuanmu memberimu hadiah? Persetan dengan Tuan Bai. Kamu mengambil harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan Bai dan ingin membunuh murid teman Tuan Bai. Nak, kamu bahkan tidak membedakan antara hitam dan putih. Di bawah jubah hitam, penguasa neraka menunjukkan saat ragu-ragu. Dia melihat pilar dewa bermerak meriam di matanya, takut akan serangan baliknya. Tetapi melihat merek meriam merah dan panas, membuatnya semakin tersenyum. Anjing tua. Kamu hampir duduk dengan kokoh di aula Ling Xiao saat itu. Tuanku maju. Tidak seperti anjing yang ditarik ke kandang klan Kaisar ke kamu. Belum lagi hari ini, anjing tuamu masih memiliki beberapa gigi tersisa, dan kamu ingin menggigitku. Ada kilatan kebencian di mata Kezen. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, tidak peduli apa hati Dao, itu tidak bisa dilupakan. Karena itu, sejuta tahun kemudian, klan Kaisar Ke kita masih akan berani menjadi yang pertama memulai perjuangan Kaisar. Qin Yichan memiringkan kepalanya dan menatap jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu. Setelah melihat yang terakhir diam beberapa saat, dia merasa bahwa dia telah sangat terprovokasi. Gunakan 2 semut untuk melawan Kaisar ini? Menurutmu, berapa lama kamu bisa menunda? Anda tahu, di antara ketiga Kaisar ini, kekuatannya adalah yang terkuat. Tapi pisau pencuri ini dan gadis berambut kuning dari klan Huaxu bahkan bukan Kaisar. Bisa dikatakan dia yang paling lemah dari keempat semut ini. Gunakan 2 semut terlemah untuk menghadapinya? Biarkan Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu bertanya-tanya, apakah kedua semut ini menggunakan hidup mereka untuk menciptakan peluang bagi Yao Yuekong dan Kezen untuk menunda waktu? Namun, begitu dia mengatakan ini, dia melihat Wadaoru tersenyum dingin, merdu seperti tarian ular, mengerang dengan suara rendah seperti naga putih dan mengangkat kepalanya. Sampah. Jika Anda benar-benar berpikir dalam hati bahwa kami adalah 2 semut terlemah di mulut Anda, apakah Anda belum berani melakukannya? Jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu gemetar. Gadis klan Huaxu ini sangat bodoh. Sebaliknya, seolah mengatakan kebenaran, setiap kata bisa membuat pendengarnya merasakan amarah dan provokasi yang tak terbatas. Tetapi Kaisar jubah abu-abu Yan Yu tidak bergerak. Dia menunggu begitu lama, dan bahkan menyaksikan kekuatan yang tersisa di klan komando Wu Peitian, bukan karena tampan, tetapi untuk 2 semut yang berdiri di depannya. Bukan hanya pisau pencuri ini, tetapi bahkan gadis berambut kuning tanpa halangan dari klan Huaxu. Alam belum membaik sejak dia pertama kali keluar dari gunung. Namun, sebagai konfrontasi yang kuat, meskipun dia tidak membuat pedang, dia telah menyimpulkan berkali-kali dalam pikirannya, dan menggunakan banyak metode untuk melihat dan memata-matai kelemahan dan kekurangan musuh. Ini bukan orang kuat yang berpura-pura dingin, tetapi hanya ada satu kehidupan. Semua orang akan berhati-hati, hanya ketika membela sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan, dia tidak akan ragu. Jubah abu-abu yang dilihat Kaisar Yan Yu Sabre sampai saat ini, dia ingin menggunakan kekuatan pedang Kaisar untuk menghancurkan pisau pencuri secara langsung. Sehingga dia bahkan tidak berani menghunus pedang di depannya. Pada saat ini, Qin Yichan tidak menghunus pedangnya,
dan bahkan melakukan tendangan voli ke udara ketika kekuatan sucinya berfluktuasi dengan lemah. Jika Anda mengira saya adalah semut, saya akan menunjukkan kepada Anda pose semut. Namun terlebih lagi, semakin waspada sang kaisar pedang Yan Yu jubah abu-abu, pedang pencuri ini, sudah mulai belajar dari putra Baize. Biarkan musuh melihat, hanya ingin musuh melihat. Untungnya, di bawah kedok Kaisar Prestige, masih ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Tetapi justru karena dia tidak bisa menyembunyikannya, Kaisar jubah abu-abu pedang Yan Yu tidak berani mengambil pedang itu. Dia merasakannya. Jika dia menutup matanya, dia hanya merasa seperti matahari guntur. Matahari guntur mengubah pedang, tubuh awan guntur, siap untuk pergi. Dia memperhatikan bahwa tulang punggung pisau pencuri ini, saya tidak tahu kapan. Apakah kamu menyadarinya? Pada saat itu, Qin Yichen menyeringai. Bagaimana Anda bisa melihat dengan jelas ketika Anda begitu jauh? Lebih baik tetap dekat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, guntur matahari merobek langit, dan kemanapun ia melewatinya, awan itu meledak, dan hanya tersisa 9 hari naga. Lei Wei. Dalam sekejap, Kaisar Dewa Gajah panik, dan dia menarik 9 hari guntur di setiap belokan, dan Lei Wei memotong langit dan awan. Jadi kekuatan matahari. Ini adalah kekuatan Lei Ze. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya seutas. Lei Ze sudah mati, dan seutas Lei Wei masih ingin mengguncang langit. Pada saat itu, pedang Kaisar jubah abu-abu Yan Yu meraung, dan raungan ini membuat kekuatan pedang sepanjang 7 kaki menjadi ekstrim, dan Dewa Kaisar Gajah tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Namun, Kaisar Dewa Gajah ragu-ragu sejenak, dan saat cahaya guntur 9 hari membuat mata dan hatinya bergetar, bulan darah yang terbit telah menyelimuti kepalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, pertempuran mematikan terjadi. Dalam sekejap, Qin Yichen dan Kaisar pedang Yan Yu jubah abu-abu sudah saling berhadapan. Keduanya adalah tukang reparasi pedang, dan keduanya adalah pembunuh yang kejam. Keduanya saling bertabrakan dengan dao wei terkuat satu sama lain. Pada saat konfrontasi, pisau sepanjang 7 kaki di tangan Kaisar pedang Yan Yu jubah abu-abu membuat lingkaran langit, dan ketika jatuh, itu mengubah warna langit dan bumi. Itu mengerikan kekuatan yang bisa menghancurkan tanah suci klan Kaisar. Seperti kata pepatah, panjang 1 inci dan kuat 1 inci, bila di tangan Qin Yichen adalah Jintu, sampai gagangnya tidak lebih dari 3 kaki. Perbedaan kekuatan dan momentum terlihat jelas sekilas. Namun, pada saat konfrontasi antara keduanya, tubuh Qin Yichen sedikit miring, mempertahankan postur tekanan. Pedangnya terangkat. Jintu, hanya macet titik di mana pedang Yan Yu terhubung dengan pedang. Pada saat itu, wajah Kaisar pedang Yan Yu dengan jubah abu-abu tiba-tiba berubah, dan pukulan pertama pedang pencuri ini terjadi untuk menghadapi titik terlemah dari pedangnya.